Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk personal reading untuk Miss S. Semoga ini bisa resonate buat kamu. Maaf agak telat karena aku harus ngambil filenya dan kemarin aku libur untuk personal readingnya. Hari Kamis dan Jumat aku libur ya, tidak ada personal reading. Jadi itu bisa diselesaikan di hari selanjutnya. Oke, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar selalu apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita, terutama dengan yang bersangkutan Miss S. Semoga ini bisa membantu kamu. Oke, membaca doa dimulai. Bismillah. Oke, kita mulai ya dengan Miss S. Energinya Miss S, please. Okay. Energy, increasing, progressing, attitude, the near future. Wow, good. Okay. Alright. Oke, Miss. Di sini ada Six of Coins ya. Kamu sebenarnya orangnya baik banget, baik sekali, sangat berbagi dan dermawan. Dan di sini juga kamu increasingnya ada High Priestess. Kamu nggak mau banyak bicara dengan siapapun. Kamu sedang mendalami tentang agama. Ini membuat kamu ingin menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Progressing hidup kamu menjadi orang yang tegas, penuh dengan kejujuran. Kalau nggak suka kamu langsung cut off di sini ya. Dan juga attitude, kamu sibuk dengan kerja, kamu merasa bebas, bahkan di sini kamu merasa kayaknya gue single aja deh gitu ya. Ketakut masa yang akan datang, di sini ada the sun, kemungkinan ada kebahagiaan, kamu kemungkinan akan ketemu dengan seseorang atau menikah ya. Dan ketakutan kamu adalah Two of Coin. Kamu takut kehidupan kamu tidak seimbang, terutama keuangan. Dan the outcome di sini ada Two of Swords. Kamu takut tidak bisa memilih dari yang ada pilihan sama kamu sekarang. Di sini ada cinta segitiga yang terjadi antara keuangan, the commitment yang kamu cari, tapi ternyata kamu tersakiti oleh cinta segitiga tersebut. Wow, tri ini benar-benar cinta segitiga ya yang terjadi ya. Kamu, dia, dan mantan pasangan ya. Dan yang membuat kamu berani mengambil resiko untuk berbuat seperti itu. Ya, karena kamu di sini overthinking, ingin mendapatkan cinta yang tulus sebenarnya di sini. Makanya kamu sebenarnya ingin mengendingkan. Dan sekarang kamu coba berpikir untuk melindungi dunia wanita kamu. Ya, karena di sini kamu ada planning ya untuk mungkin pulang ya ke Jakarta atau Indonesia, tapi kamu belum yakin. Oke. Kita lihat Six of Coins. Six of Coins ini bisa dengan reconciliation. Kita lihat ya, apa sih dari Six of Coins kamu? Oke, Six of Coins di sini kamu kayaknya berani ya mengambil resiko untuk mendapatkan keberhasilan dengan segala macam cara. Karena di sini kamu coba untuk bekerja keras untuk bisa menghasilkan apa yang kamu inginkan,
Walaupun di sini kamu harus melakukan hal yang bodoh, yaitu bisa merusak atau merugikan kamu juga orang lain di sini untuk kebahagiaan. Jadi kalau kamu ingin bahagia, jangan sampai melukai atau merugikan kamu juga orang lain di sini. Ya, karena kamu sini pekerja keras ya, kamu berani deh memperbaiki walaupun itu memakan waktu lama. Yang penting berhasil. Jangan ya. Kalau bisa sih jangan diulang lagi ya. Lihat di sini kamu coba mempelajari apa yang telah terjadi. Kamu juga nggak banyak bicara, karena di sini yang kulihat kamu galau untuk memprogres tentang pernikahan kamu. Kamu bingung, kamu sedang mempelajari apa sih yang menjadi keraguan kamu dalam menikah dengan orang-orang yang kamu inginkan ini. Karena sini kamu banyak ketidakstabilan, terutama keuangan, untuk menuju ke pernikahan. The King of Swords, please. Di sini kamu mulai tegas ya processing hidup, karena di sini kamu nggak suka ada kekacauan, kamu nggak suka dengan kata menyerah, kamu nggak suka dengan kata argumen. Jadi kamu tegas, siapapun yang mau membuat kamu argumen, membuat kamu marah, kamu putuskan secara langsung ya. Jadi kamu jujurkan, kalau memang kamu mau bikin masalah, aku nggak mau, kamu gitu ya. Ini prosesing hidup kamu seperti itu nanti. Ya, di sini kamu ada kehancuran ya dari twin flame kamu. Makanya kamu milih untuk single nih kayaknya. Ya, karena kamu merasa planning yang kamu inginkan juga hancur ya, berantakan. Begitupun dengan planning DM kamu, karena di sini planningnya dia juga tidak ada kepastian. Tapi masa yang akan datang kamu ada kebahagiaan. Kenapa? Karena crashingnya dan juga kamu berbaik hati ya, Six of Coin di sini. Itu yang membuat kamu menjadi ada kebaikan di masa yang akan datang. Tabur tua ya. Kamu bahagia karena kamu akan ada plan traveling, dan juga di sini kamu mendapat kabar, kamu coba untuk optimis dan juga percaya diri. Tapi jangan sampai kamu sombong ya ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, karena ini ada keberhasilan dan kejelasan dari apa yang kamu inginkan. Ini membuat kamu menjadi seimbang dalam mencapai cita-cita kamu, hati dan pikiran. Tapi jangan sampai ini keberhasilan ini membuat kamu mendua ya. Di sini kebahagiaan kamu ini insya Allah ada kejelasan, ini membuat kamu healing, dan juga kamu menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala cobaan dengan kesederhanaan kamu ya. Takutan Two of Coins, please. Wow, kamu di sini aku lihat kamu takut diduain ya. Kamu takut di sini, kamu coba berpikir kembali. Kamu takut diduain dan tidak ada masa depan dari komitmen kamu, cinta segitiga yang terjadi di sini. Makanya kamu coba untuk melawan pikiran untuk adanya perselingkuhan, karena kamu nggak suka diduain juga. Miss, hati-hati ya. Di sini kalau kamu tidak memakai hati kamu
ya kamu bingung untuk memilih. So otomatis dari dua pilihan ini keberuntungan kamu tentang kebahagiaan untuk union akan ending. Karena ini yang aku bilang ini bisa menjadi karma, ya. Karena di sini kamu berbagi, kamu menggunakan segala cara untuk keberhasilan kamu, ego kamu, untuk kesuksesan kamu, sehingga kamu berani mengambil dua cinta di sini yang membuat kamu ya bingung untuk memilih masa yang akan datang, kehidupan kamu bahagianya untuk siapa dan dengan siapa. Akhirnya ya keberuntungan kamu dan union itu ending, yaitu dengan dikhianati lagi, ya. So kita lihat dengan mantan kamu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, oke. Oke. Alright. Wow. Oke. Oke, di sini dia memutuskan kamu secara sepihak, ya. Tapi dia coba mengimbangi nih dengan keputusan kamu. Karena dia ada pembayaran karma. Iya. Dia akan coba untuk memperbaiki sama kamu. Ya, karena dia sebenarnya ingin nikah ya sama kamu. Ingin mempunyai keluarga nih, mantan kamu. Tapi di sini dia sedang pembayaran karma. Dia akan coba untuk memperbaiki sama kamu, dia akan healing dan akan menjelaskan sama kamu kenapa bisa putus sama kamu. Oke, di sini dia coba untuk diam ya sama kayak kamu ya. Kalau kamu di crushingnya, dia di energinya. Jadi dia nggak banyak bicara. Dia juga belajar tentang keadaannya dia. Dan di sini dia Four Cups ya. Dia banyak kekecewaan yang dia hadapi di sini. Dan dia juga menjadi orang yang acuh ngacuh. Progressing hidupnya, dia coba mencintai dirinya sendiri. Di sini yang kulihat attitude-nya dia menyimpan perasaan, menyimpan hasrat, dan dia menjadi orang yang defensif. Dan yang aku lihat di sini Nine of Wands, seseorang yang benar-benar the holding back ya. Jadi dia menyimpan segala sesuatunya, nggak mau ada orang melihat, nggak mau dia orang tahu gitu. Jadi dia benar-benar kuat untuk menghadapinya, tapi dia nggak belajar dari kesalahan, ya. Oke, kita lihat. Oke. Dia sebenarnya sakit hati sama kamu, tapi nggak ngomong. Hati-hati ya, dia memakai orang pinter nih. Ini yang aku rasain. Karena dia stres nih, dia takut dengan stres, depresi. Masa yang akan datang kayaknya dia kembali sama kamu deh. Ya, dia ingin kembali. Dia sakit hati nih, dia akan berbuat segala sesuatunya tuh nekat ya untuk kembali sama kamu. Termasuk dengan orang pintar di sini. Banyak penyesalan karena karma datang ke dia yang dia hadapi, dan ini membuat dia, karena ada ratu keadilan ya, penyesalan, roda berputar, dan karma sedang berputar ke dia karena ada keadilan di sini tentang kebahagiaannya dia. Jadi dia sedang memang banyak penyesalan. Dia sulit sekali untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kenapa? Karena dia sudah menyakiti kamu. Nanti kita lihat kenapa dia menyakiti kamu, ya. Sekarang dia sedang mencintai dirinya sendiri. Karena dia melawan drama, ya. Dia ingin melawan drama dengan kebaikan.
karena dia ingin memprogres kemenangan lagi dalam kehidupannya dia, yaitu menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya, dia di sini. Dia ingin memenangkan kamu nih. Dia menganggap kamu adalah wanita yang penuh dengan keagamaan, penuh dengan pengetahuan, pintar, ya, tapi berambisi. Jadi dia senang dengan itu. Dia menjaga jarak ya sama kamu di sini. Karena dia ingin memanipulasi keadaan sama kamu. Karena cinta. Ya, dia nggak mau terlihat dia sakit hati sama kamu, dia nggak mau terlihat dia terluka, dia nggak mau terlihat dia cemburu. Jadi dia menjaga jarak sama kamu di sini, ya, karena dia cinta sama kamu. Ya, dia ingin sekali melakukan kejujuran, tapi dia akan bertanggung jawab, ya, dari caranya dia menjaga jarak. Sini ada Six of Swords, ya, dia ingin kembali, ingin memberikan kejelasan sama kamu karena ingin sukses, dan dia coba mengimbangi sekarang apakah ingin jujur sama kamu atau enggak. Jadi dia sedang healing, awakening spiritual, karena dia ingin union sama kamu. Ketakutan dia tentang dia depresi, terperangkap dalam permainan dia, makanya dia tidak banyak bicara. Dia coba menyadari dari apa yang dia lakukan, dia coba untuk mereva lagi, apakah permainanku ini sehat untukku atau enggak. Dia takut stres, depresi, ya, karena dia takut masa depannya enggak ada nanti di sini. Yang dia rasakan dari adanya cinta segitiga yang dia lakukan di masa lalu atau sekarang. Dia coba untuk kuat nih, ya, memaafkan segala apapun yang terjadi dari kehancuran yang dia hadapi, ya, karena dia mendapat kabar, ya, kalau kamu ada seseorang yang dekat dan itu membuat dia hancur. Dia coba untuk kuat dan memaafkan karena dia tahu ini adalah kesalahan dia. Dan di sini dia juga agak sombong, ya, maka dia hancur. Ini menghancurkan kesombongan dia, dan ini membuat dia konflik batin. Dan dia juga sebenarnya orangnya suka dengan argumen, ya. So kita lihat tentang si cowok kamu yang baru, ya. Aku lupa nama siapa, ya. Wow, Six of Cup. Oke. Sesuatu yang ending. Dia ada konflik, ya, dengan twin flame-nya, dengan orang lama, ya. Dia mengendingkan tentang twin flame-nya, tapi atau dia mengendingkan progresnya, ya, dari traumanya dia. Tapi dia akan union nih dengan twin flame-nya. Yang aku lihat. Oke, Two of Cups, dia sedang jatuh cinta. Eight of Coins. Kayaknya dia ingin kembali dengan mantannya deh, atau pasangannya. Dia akan kembali dengan pasangannya karena attitude-nya dia banyak penyesalan, kekecewaan, dan di sini yang aku lihat depresi. Sorry, aku baru bangun. Depresi. Ketakutan dia adalah, ya, tentang rasa bersalahnya dia di sini. Ini masa yang akan datang, ya. Dia merasa bersalah. Sorry, guys. Ketakutan dia adalah tentang menyadari apa yang dia lakukan. Outcome, the lovers, soulmate, and twin flame.
Ya, di sini dia kalau aku lihat ya, dia akan mendapatkan karma dari cinta segitiganya nih, Miss. Yang cowok kamu yang baru ini. Karena ada pengadilan akhir, the judgment, ya, dan karma dari Seven of Swords dan Three of Cups. Jadi dia akan mendapatkan karma dari perselingkuhannya dia, ya. Dan tapi dia saat ini sedang jatuh cinta ya sama kamu. Karena dia ada twin flame juga. Di sini juga dia mau kembali dengan orang lama. Eight of Coins, please. Oke. Ya, di sini yang aku dapat ya, dia coba memplanningkan kembali nih, memperbaiki untuk rujuk karena dia mendapat kabar, makanya dia optimis untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan yang lama. Karena ya dia masih cinta dengan yang lama. Masih cinta, dan dia ingin kembali dengan yang lama di sini. Miss, di sini aku lihat ya, ini orang manis banget ya. Kalau untuk mau bicara, kamu hati-hati dulu ya. Jangan terlalu dekat kalau aku bilang. Karena di sini dia suka dengan komitmen perselingkuhan karena dia orangnya nggak independen. Ya, Nine of Coins in the reverse, dan dia hanya memikirkan tentang seksual. Ya, hati-hati. Ya, sini aku lihat karena dia berharap sekali nih ya, progressing hidupnya dia itu bekerja keras, tapi dia selalu komitmen dengan banyak orang, terutama tentang keuangan, dan dia selalu mencari wanita yang karirnya bagus, uangnya banyak, karena dia nggak independen ya. Dan di sini dia selalu ketergantungan dengan seksual. Itu progressing hidupnya ya, hati-hati ya. Forecast please, sun and sun. Wow, the wheel of fortune lagi. Dia menyesali nih karena dia pernah kembali kepada pasangan lamanya, tapi ternyata dia ada cinta baru juga, sehingga karma berlaku sama dia. Jadi dia banyak penyesalan, banyak kekecewaan di sini, bahkan dia menyesali dan juga stagnan, menjadi acuh nggak acuh ya, karena dia mendapatkan karma dari dua cinta ini, cinta baru dan cinta lama. Makanya dia merasa bersalah di masa yang akan datang. Ya, dia merasa bersalah karena ada keadilan di sini ya. Dan di sini dia coba bersalah karena dia argumen dengan orang yang dia cintai atau mencintai dia di sini, dan dia sekarang sedang memantau orang tersebut ya. Ada seorang yang dia cintai di sini, The Empress, dan dia merasa bersalah karena banyak argumen dengan dia. Sekarang dia coba untuk men-setting ulang lagi, mempelajari. Makanya ketakutan dia adalah tentang healing, menyadari. Dia takut banget kalau dia menyadari apa yang dia ambil langkahnya dulu, meninggalkan pasangannya di masa lalu itu, ternyata sikapnya itu bawa kehancuran buat dia. Karena makanya dia menjadi banyak drama dalam kehidupan. Dia takut sekali
Dari kehancurannya itu drama selalu datang. Karena dia meninggalkan pasangannya begitu aja di masa lalu. Ya, makanya dia ingin kembali nih, the lovers. Wow. Perselingkuhan. Dia orangnya suka bertaruh ya, terutama tentang seksual. Ini tinggi banget nih seksnya ini. Jadi dia ini ya mencintai dua sisi, dan dia orangnya suka menggunakan kekuasaan atau keuangannya dia sebagai alat untuk berselingkuh. Dan dia orangnya stagnan, dia nggak suka berbagi, dan orangnya selfish kalau aku bilang, karena dia ingin kestabilan untuk dirinya sendiri di sini, Miss. Ya, yang aku lihat di sini. Dan dia selalu menggunakan kekuasaan keuangannya dia. Ketika dia sukses atau banyak duit, ya dia suka berselingkuh, mencari kebahagiaan di sana, di luar sana. Makanya dia ingin kembali kepada pasangannya karena karma datang ya. Biasa ya orang begitu. Kalau udah mendapatkan karma, pengen balik kepada pasangan lamanya. Ya, biasa. Hukum alam. Ya, kita lihat ya perasaannya mantan kamu ke kamu. Kalau yang kuliah sih mantan kamu sudah menyesali ya. Dia coba untuk bijaksana juga nih, belajar keilmuan. Hati-hati ya, jangan sampai dia melet kamu ya. Kita lihat dari mantan kamu dan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini dia sedang bahagia ya sebenarnya. Four of Wands. Dia merasakan bahagia, dan dia juga ada traveling ya. Dia ingin sekali adanya union sama kamu. Ingin sekali. Karena dia merasa kehilangan tentang masa lalunya dia. Dan dia merindukan adanya long term. Dia merindukan adanya kesuksesan dalam long term ini. Dia juga overthinking tentang kamu. Dia juga merasa kehilangan tentang kamu. Dia sangat merindukan tuh ya, tentang masa lalu. Dia coba untuk kuat nih, menahan egonya, menahan emosinya, mengontrol perasaannya. Makanya dia diam aja sama kamu. Di sini kamu juga coba untuk memaafkan dia. Karena kamu merasa dikhianati di sini. Banyak kehancuran yang kamu hadapi, dan kamu mendengar kabar juga sih kalau dia ada seseorang di sana. Itu membuat kamu mau kembali sama dia pun hancur. Kamu ingin jujur nih, ingin balik ke dia, ingin memperbaiki, tapi hancur. Kamu merasa ending, kamu berantakan rencananya sama dia. Kamu juga menjadi orang yang acuh di sini, tapi kamu juga masih memerhatikan dia. Karena dulunya kamu dan dia itu sama-sama tidak banyak action dalam hubungan ini, pasif.
ya, karena The Hangman. Dan hubungannya sekarang pun kalian tidak banyak bicara. Kalian ego, sama-sama keras kepala, merasa ya ini adalah hak kalian. Ya itu wajar sih ya, namanya manusia. Kalau sudah tersakiti keseringan pasti kita mempunyai ego, karena untuk menyimpan ya harga diri kita agar tidak diinjak-injak terus. Kalaupun kalau kalian bersama lagi dengan mantan kalian nih, mantan kamu ya tetap kamu akan menjadi galau, bimbang ya di sini. Itu membuat kamu menjadi ragu untuk diteruskan atau tidak, karena sini banyak sekali kekacauan ya, penyesalan dari adanya cinta kalian berdua. Coba kita lihat tentang Ten of Swords-nya kenapa ya. Ya di sini kamu merasa dikhianati karena kamu pernah memperjuangkan dia ya dengan berbagai cara, memberikan apa yang dia inginkan, tapi ternyata tidak berhasil, dan itu membuat kamu ingin mengendingkan sakit hati ini. Tapi memang sudah ada kehancuran ya, tapi kamu masih ingin kembali sama dia ya. Iya, kamu stagnan ya. Kamu stagnan walaupun udah hancur sama dia. Kamu stagnan. Karena sebenarnya kamu merasakan keberhasilan sama dia, terutama tentang keuangan. Tentang keuangan ya. Kamu merasakan. Jadi gini, kamu ini bisa menjadi DM dan bisa menjadi karmik ya. Jadi kalian nih toxic hubungan ya. Karmic relationship. Gitu. Ini yang aku rasakan. Karena kamu masih sama mantan, masih berhubungan dengan mantan, dan kamu mulai dengan orang baru. Jadi kamu tuh masih berharap, dan dia pun masih hubungan sama kamu ya seperti pacaran gitu. Kamu merasa kamu masih menganggap dia adalah pacar kamu, ya otomatis kamu bisa menjadi karmik. Maka kamu hancur. Kamu merasa hokinya kamu itu ada sama dia. Jadi kodependensi. Ya. Makanya dia pengen kembali sama kamu karena dia merasa bersalah sama kamu. Begitupun dia kodependensi sama kamu. Ya. Kasih salah satunya jarak adalah kamu perbanyak ibadah aja dulu ya. Karena di sini kamu merasakan sama dia tuh, kalaupun kamu bersama pasti ada kekacauan terus ya di sini. So kita lihat, karena kalian tidak banyak bicara sekarang. Dia pun rindu dengan masa lalunya bersama kamu nih. Kita lihat dengan cowok kamu ini ya. Six of Swords. The Judgment. Devil. Oke. Ini kenapa pasangan baru kamu kayaknya terbalik dengan pasangan lama kamu ya? Soalnya di sini
Kalian akan reunion nih, ketemu. Tapi memang hubungan ini toksik ya, dominan, dan kalian hanya menyukai karena fisik. Di sini yang kulihat. Ya. Dan kamu sebenarnya ingin kembali dengan mantan kamu nih. Kamu ingin move on juga karena kamu merasa banyak sekali permasalahan yang harus diendingkan. Di sini kamu coba untuk fokus ke dalam pekerjaan. Kamu coba memperbaiki diri, mencintai diri, melindungi diri kamu dari adanya drama di sini, dunia kamu. Kamu ingin mengendingkan drama. Tapi kamu juga hati-hati ada drama di dalam pekerjaan. Ya. Di dirinya pasangan baru kamu ini, dia sedang awakening spiritual ya. Maka dia menjadi defensif. Karena dia sedang diketuk ya sama Allah ya. Jadi dia ada adjustment. Dan di sini dia banyak kekacauan dalam kehidupannya dia, maka dia defensif. Kenapa? Karena ada perselingkuhan, kebohongan yang terjadi. Dan dia di sini Seven of Swords, seseorang yang banyak strategi. Jadi dia sangat menjaga strateginya dia di sini dengan siapapun. Karena dia orangnya hasratnya tinggi ya, terutama tentang seksual. Dan dia suka, maaf ya, berselingkuh secara diam-diam karena ada Nine of Wands. Tapi itu membuat dia sedih juga, membuat dia banyak penyesalan. Di sini hubungan kalian ini ada the devil. Ya, jadi kalian suka karena fisik. Dan banyak sekali dendam marah dari hubungan kalian di masa lalu ini, yang membuat kalian sebenarnya ya tantangan sih ya. The Knight of Swords itu kalian suka dengan tantangan, ingin memenangkan hubungan ini, tapi dengan emosi egois dari di masa lalu. Di sini yang kurasakan energinya, karena diawali dengan addiction tentang fisik ya. Kalian akan sama-sama reuni, tapi aku takutnya nih kalian sama-sama kembali kepada pasangan kalian. Tapi kalian akan rujuk nih. Semoga-moga sih ini baik-baik aja ya. Karena dia awakening spiritual. Ya, dia banyak rahasia yang tersimpan. Karena dia orangnya stagnan. Dan dia tidak suka berbagi, sharing dengan siapapun. Terutama tentang seksualnya dia, hasratnya dia. Dia suka dengan tantangan, suka dengan yang namanya perselingkuhan. Hati-hati ya, secara diam-diam. Oke? Di sini kamu coba untuk mengendingkan drama. Kamu ingin sukseskan dunia kamu, mencintai diri kamu juga pekerjaan. Makanya kamu ingin move on. Ya. So kita lihat apakah mantan kamu ada cewek lain. Oke. Kalian lihat di sini, apakah si G ini ada cewek lain? Ya, tapi dia merasa bersalah. Ya, merasa bersalah karena dia gunakan kekuasaan keuangannya untuk berselingkuh. Dan sekarang dia coba untuk memperbaiki diri, the awakening spiritual, dan dia sedang berpikir banyak nih, apa yang dia lakukan selama ini membuat dia stres, depresi, dan dia nggak bisa tidur ya. Dan dia juga menjadi orang yang bersalah sama kamu, dan juga dia fokus ke masa lalunya. Ini membuat dia ingin memperbaiki diri ya. Dia ada orang ketiga di sini. Kita lihat niatnya dia ya, datang ke kehidupannya kamu. Niat dia datang ke kehidupan kamu ini sebenarnya dia ingin memperbaiki ya, dari penyesalannya dia, dan dia juga ingin memperbaiki diri nih ya. Niatnya datang ke kamu ingin sukses sebenarnya,
tapi dia banyak memanipulasi kamu jadinya. Tapi dia menyesali nih dengan perbuatannya dia, dan dia ingin menjadi orang yang baik kelak. Di sini niat dia adalah ya untuk dirinya dia sendiri sih sebenarnya, ya keberhasilan untuk dianya sendiri. Dan dia bukan spiritual juga nih, maka dia ingin kembali. Kalau orang mau kena spiritual itu pasti kembali kepada pasangan lamanya setelah mereka melakukan perselingkuhan. Ya, itu bukan spiritual. Kenapa? Karena tersadar. Tapi memang harus ada perpisahan dulu dengan orang lama. Gitu. Ya, karena bukan spiritual itu adalah melalui perjalanan sulit, yaitu melepaskan. Ya. So, di sini aku lihat dia sedang bingung. Ya, karena banyak perselingkuhan yang dia lakukan dan dia merasa bersalah sama kamu. Dia menyadari apa yang dilakukan, niatnya dia ke kamu ini karena banyak kepentingan dia sendiri yang dia utamakan untuk bahagia. Oke, kita lihat dengan pasangan baru kamu. Oke, kita lihat si Mr. M. Apakah dia ada orang lain selain kamu? Wow, ini lebih parah. Oke, ini ada Miss, ya parah ini malah. Gue bilang dia orangnya diem, ya. Jadi gini, ada orang tipikal manis dulu sampai dia dapat target. Dan dia orangnya mau mantau, ya, spying. Dan dia ada 2 option ya, ada banyak option di sini. Aku lihat 2 option dan the King of Wands. Jadi dia orangnya charming, baik hati, tapi dengan cara itu, dengan diam-diam dia memantau seseorang yang dia inginkan. Lihat dia ke kamu. Yang aku lihat di sini, niat dia sama kamu sebenarnya pengen long term ya. Dia mencintai kamu kok di sini. Tapi dia fokus dengan keberhasilan dia juga ya. Jadi gini, aku takutnya dia kembali kepada mantannya setelah dia dapat apa yang dia inginkan dari kamu, yaitu keuangan. Ya, karena ada the 8 of coins dan the Ace of cups. Ini bisa dengan dia mencari cinta baru lagi nantinya, atau dia kembali dengan mantannya karena dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan adalah keuangan, dan dia ingin long term sama kamu, tapi dia ingin keberhasilan juga nih ya. Dia ingin kembali juga memperbaiki hubungannya dengan orang lama, karena di sini dia ada the Devil, 6 of Swords. Exactly, he want to come back with his twin flame and the Justice. Exactly, pembayaran karma, berpisah dulu dengan orang lama, perbaiki keuangannya dia dan mendapatkan, lalu dia kembali dengan orang lama, kisah lama. Oke, kalau dilihat seks kamu cemburu atau tidak, iya tadi dilihat ya, dia sakit hati tapi dia diam. Ya, dia diem, dia nggak banyak bicara, tapi dia sakit hati. Oke, kita lihat solusi buat kamu ya. Oke. Iya, cinta kamu ini sebenarnya banyak banget kodependensi ya, toxic hubungan di dalam diri kamu, karena mungkin merasa kamu bisa mampu mempunyai keuangan, jadi kamu
memberikan apa yang laki-laki inginkan, terutama tentang material. Itu nggak baik, ya. Nggak baik, karena kita menggunakan kekuasaan yang diberikan Allah adalah keuangan untuk mengendalikan seseorang, ya. Juga sebenarnya kamu ini sayang, ngasih seperti itu sayang, tapi kalau bisa jangan lagi, ya. Dan pasangan yang lama kamu itu kenapa dia galak? Sebenarnya dia ada permasalahan dari masa kecilnya. Di sini yang aku rasakan energinya, dia ada isu di masa lalunya, dan dia sebenarnya cemburu sama kamu, cemburu. Dia menyadari apa yang dilakukan itu salah sekarang. Dan di sini it is safe for you to love, open your heart, ya. Jadi buka hati kamu dengan yang lain dulu, ya, atau bukakan hati kamu dengan mencintai diri kamu sendiri. Kalau memang kamu merasa mantan kamu itu kamu lebih mencintai dia lebih dalam dan dia bisa berubah, beri kesempatan, ya, daripada memulai yang baru lebih parah lagi, ya. Tapi kalau sudah dicoba berapa kali tetap dia tidak bisa berubah, kamu buka hati dengan yang lain. Attraction, you attract romantic love. Be enjoying this moment fully. Ya, kamu harus action dengan diri kamu sendiri, yaitu nikmati hidup aja dalam kehidupan kamu, ya. Apa yang Tuhan kasih, karena di sini kamu jangan kodependensi lagi untuk memberikan cinta atau menawarkan perasaan kamu kepada orang lain. Jangan ketergantungan, ya. So, express your love. Ya, kamu harus bisa mengekspresikan apa yang kamu suka dan tidak, ya. Jadi jangan diem aja. Kalau kamu gak suka, ya bilang gak suka. Jadi biar mereka tahu attraction kamu itu seperti apa, ya. Kita lihat tentang open your heart-nya seperti apa actionnya, ya. Di sini kodependensi banget ya, kamu toxic banget ya. Kamu tentang seksual ini, fisik. Kamu ingin sekali nih ada fisik ya, jadi kamu ingin melakukan ya tentang itu ya. Express your love. Jadi ya kamu harus yakin ke dunia diri kamu. Kamu harus menjaga, melindungi dunia wanita kamu, dan kamu di sini juga express your love. Buka hati kamu, jangan menutup diri kamu dengan cinta yang lain. Tapi attraction di sini ya kamu merindukan kisah lama dengan mantan kamu. Dan express your love di sini ya kamu menginginkan adanya belayan ya di sini yang kulihat, ya. So kita lihat lagi tentang solusinya, ya. Di sini kamu lagi awakening ya sayang ya. Kamu merasakan sakit hati, the illness, awareness menjadi lebih baik. Karena setelah kamu merasakan kesakitan itu, karena dia ada awakening. Ya, healing tuh ya, bagus banget. Kamu sedang healing, awakening spiritual. Makanya kamu merasakan sakit hati, merasakan kecewa, merasakan dikhianati, ya. Karena sini kamu setelah kamu melewati illnessnya ini, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. The boundaries. Nah, dari boundaries ini kamu mempunyai anger and rage. Jadi kamu mempunyai kamu harus memikirkan lagi siapapun. Jadi kamu lebih peka sih kalau yang aku bilang di sini. Yang ingin menjahati kamu lebih tahu. Ya, kamu lebih peka di sini. Ya. So kita lihat solusinya.
spiritual path lagi dan lagi. Karena wellness, kamu harus mengcover yang menutup kesakitan kamu ini dengan spiritual. Spiritual path you truly believe are becoming clearer to you, with the prompts you to make necessary life a change. Exactly. Kamu sedang awakening spiritual, merasakan sakit hatinya, semua kesakitan yang selama ini kan 7 tahun ya. Jadi kamu merasakan sudah mulai 1 tahunan ini kayaknya aku feelingnya ya. Makanya kamu merasakan itu, nggak apa-apa, dirasakan, dinikmati. Karena sini value yourself worth. Kamu harus percaya ya kalau diri kamu ini berarti. Karena apa? Kamu adalah intan berliannya dari Allah. Ya, jadi kamu percaya aja dengan apa yang Allah kasih sekarang. Kesakitan adalah kebaikan buat kita. Terutama kalau kita kembali kepada jalan yang benar. Dan sini kebahagiaan kamu ini adalah answer your prayers. Jadi apa yang kamu doakan ini akan ada jawaban. All your great work has opened the door for divine solution and support. Ya udah, ketika kamu melewati, merasakan sakitnya semuanya ya, dan kamu sini berdoa ya dari awakening spiritual. Kesakitan ini kamu lewati dengan spiritual. Insya Allah di sini jawaban kamu pasti akan dijawab. Allah tidak pernah tidak menjawab doanya dari umatnya. Walaupun itu memakan waktu, pasti dijawab. Semua adalah kehendak Allah, pasti ada waktunya. Allah tidak pernah ingkari. Di sini akan terjawab, kamu akan diberikan kebahagiaan. Tuh, kamu menjadi lebih peka, lebih memahami siapa yang jahat dan tidak. Di sini karena divine intervention, God send miracles to answer century prayers. Jadi Allah memberikan keajaiban dalam doa kamu yang terjawab setiap doa sembahyang kamu. Jadi kamu jangan pernah takut untuk tidak pernah bahagia ya. Karena di sini ada kebahagiaan. Oke? Oke, aku kasih tentang wisdomnya ya untuk kamu. What a great things would you attempt if you knew you could not fail. Kamu tahu apa yang terbaik buat kamu, yang membuat kamu gairah, membuat kamu passion, dan kamu harus tahu kamu tidak bisa gagal ya. Itu kamu yakin aja ya, yakin kepada Allah. From a small seed my trunk my grow. Jadi dari kecil kamu tanam sesuatu yang kecil itu akan tumbuh ya menjadi besar. Karena don't walk away to make others realize your worth and value. Walk away because you realize that. Jangan tinggalkan untuk membuat mereka menyadari ya kalau kamu itu berarti. Tapi tinggalkanlah di mana kamu yang menyadari kalau kamu ini adalah berarti. Ya jadi jangan menunggu mereka, kamu meninggalkan mereka, biarin aja. Gue tinggalin mereka biar mereka sadar kalau gue ini berarti. Jangan. Tapi tinggalkan mereka. Gue ini lebih berarti diri gue, bukan mereka. Gitu ya, jadi pikirkan ke diri sendiri, bukan orang lain untuk memikirkan kamu ya. Karena ketika kamu berharap mereka memikirkan kamu, mereka tidak akan berpikir tentang kamu. Tapi ketika kamu berpikir tentang kamu, mereka akan berpikir tentang kamu. Karena itu adalah feedback ya tentang negatif dan positif ya, magnet. Jadi kalau kita pikiran positif ya dia akan negatif ke kamu gitu. Karena di sini toxic ya, twin flame. Twin flame itu harus melewati dengan toksik hubungan dulu, saling menyakiti. Kalau kalian sudah bisa memaafkan ya hadiahnya memang besar sekali. Tapi memang sanggup tidak gitu. Apalagi dengan kata perpisahan. Ya kita tidak pernah tahu kapan akan kembali. Hanya doa yang bisa membuat kita kembali. Ya, dan rasa memaafkan. So, Miss, aku harap ini bisa resonate dan membantu kamu dan kuat jalani, nikmati apa yang Allah kasih kesakitan ini. Dan ingat, segala sesuatunya pasti ada baiknya. Allah tidak pernah menaruh kita di tempat sulit selama-lamanya, tidak. Allah sayang sama kita. Yakin 100% dengan Allah, segala sesuatunya akan terjadi dengan kebaikan. Dimana kita berpindah, hijrah menjadi lebih baik dengan perbanyak zikir, sholat, ngaji, dan juga sedekah. Dan menyayangi orang tua itu lebih penting. Oke, so Miss, terima kasih sudah nunggu. Sorry ya, aku harus ngambil feelingnya dulu tentang kamu. Semoga ini bisa membantu kamu lebih sukses dan mendapatkan yang lebih baik. Dan jangan lupa
di subscribe, di share channel aku untuk membantu banyak orang untuk healing. Dan thank you very much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.